Akbar baru berusia 13 tahun ketika ayahnya meninggal. Selama tahun-tahun pengasingan Humayun di Persia, Akbar tumbuh di antara para pejuang tangguh Afghanistan dan dia tidak pernah belajar membaca atau menulis. Dia tetap buta huruf sepanjang hidupnya, berbeda dengan ayah dan kakeknya yang berpendidikan tinggi. Namun demikian, dia melampaui keduanya dalam intelektualnya yang hebat kapasitasnya. Ingatannya yang tajam membantunya menyimpan sejumlah besar informasi yang bisa dia gabungkan dengan apapun yang menarik perhatiannya. Fakta bahwa dia tidak bisa membaca mencegahnya untuk menyerap kebijaksanaan konvensional dan membuatnya bersemangat untuk mendiskusikan ide-ide baru dengan semua macam orang yang datang ke istananya. Dengan cara ini dia menggabungkan teori dan berlatih dengan cara yang tidak biasa. Pada tahun pertama pemerintahannya ia dihadapkan pada tantangan dari seorang perampas Hindu, Hemu, yang menyebut dirinya Vikramaditya dan hampir berhasil mengakhiri kekuasaan Mughal. Hemu pernah menjadi Perdana Menteri di bawah satu penerus Sher Shah dan telah memenangkan banyak pertempuran untuk tuannya. Dia dengan demikian penantang berbahaya bagi Akbar muda yang aksesinya ke singgasana yang ingin dia cegah. Pada pertempuran yang menentukan Hemu jatuh ketika sebuah panah mengenainya, Akbar didesak oleh jenderalnya untuk memenggal kepala Hemu. Di tahun kemudian ia menjadi penakluk besar dan penguasa yang bijaksana. Dia menikah dengan putri Maharaja Rajput dari Ember, Jaipur, dan segera menaklukkan Pangeran Rajput terakhir yang masih berani melawannya. Memang, dia praktis muncul sebagai pemimpin Rajput, banyak dari mereka melayaninya dengan setia. Dia tidak memaksakan agamanya pada mereka dan mereka tetap beragama Hindu sepanjang masa pemerintahannya. Akbar juga menghapus jizyah, pajak pemungutan yang dikenakan pada semua non-Islam. Ini membuatnya seimbang lebih populer di kalangan umat Hindu di India. Setelah menaklukkan Gujarat pada 1574 dan Bengal 2 tahun kemudian, Akbar menemukan dirinya dalam komando sebuah kerajaan besar. Dia baru berusia 34 tahun. Impian semua Mughal agung, pemulihan Samarkand dan pemulihan kekuasaan Mughal di tanah air tempat Uzbek menggulingkan Babur, juga dalam benak Akbar. Tapi rekan Uzbeknya, Abdullah, bertubuh sama, dan Akbar cukup berhati-hati untuk tidak mempertaruhkan kerajaan Indianya karena keraguan petualangan di Asia Tengah. Sebaliknya, ia menjadi ahli dalam memainkan Uzbek melawan Persia, dan sebaliknya. Keduanya terus-menerus bertengkar satu sama lain dan masing-masing mencoba meminta dukungan Akbar. Abdullah menawarkan Akbar bagian dari Persia jika dia akan bergabung dengannya dalam kampanye melawan negara itu. Isyah dari Persia, pada bagiannya, mencoba membujuk Akbar untuk melakukan kampanye bersama melawan Uzbeks, menjanjikan kembalinya Samarkand sebagai hadiah kemenangan. Meskipun Akbar terus berhubungan dengan keduanya, dia tidak terlibat dalam tindakan gegabah dan berhasil menjaga keseimbangan kekuasaan di seluruh wilayah. Dengan cara ini dia juga merebut kembali Kandahar dari Persia, wilayah yang terpaksa dia serahkan pada awal tahun pemerintahannya. Dengan demikian Sungai Helmand menjadi perbatasan barat kerajaannya. Orang Persia, bagaimanapun, masih menganggap Indus sebagai perbatasan timur kerajaan mereka dan karena itu selalu berusaha untuk merebut Kandahar, yang merupakan kunci penting untuk daerah ini. Selama Akbar hidup mereka tidak berhasil, karena Akbar menghargai posisi yang kuat Balukistan dan Afghanistan lebih dari perjalanan ke barat laut. Karena terlibat dalam kebijakan terakhir, penerusnya kehilangan Kandahar sekali lagi. Kebijakan luar negeri Akbar yang hati-hati memungkinkannya mencurahkan sebagian besar energinya di tahun-tahun terbaik dalam hidupnya untuk konsolidasi internal kerajaannya yang luas yang terbentang dari Sungai Helmand di barat, hingga Orissa di timur, dari Kashmir di utara, ke Gujarat di selatan. Dia meletakkan bahan dan landasan moral kerajaan Mughal yang begitu kokoh hingga para penerusnya bisa mendapatkan keuntungan dari prestasinya untuk waktu yang lama. Ini, tentu saja, membuat mereka menerima begitu saja fondasi seperti itu dan mereka akhirnya menghancurkannya di mana kekuatan mereka bertumpu pada tindakan gegabah mereka. Dalam banyak hal Akbar memainkan peran yang mirip dengan kakaknya kontemporer Sultan Ottoman, Sulaiman Kanuni, pemberi hukum. Dia juga membayangkan dirinya sebagai pemberi hukum daripada hanya mengikuti hukum Islam. Dia menekankan karisma dinasti Mughal Agung dan kepemimpinan spiritual miliknya sendiri. Dengan cara ini dia berkontribusi pada kohesinya negara yang dapat dibandingkan dengan monarki absolut yang muncul di Eropa.
Upaya telah dilakukan untuk menggambarkan negaranya sebagai birokrasi patrimonial satu. Tetapi dalam strukturnya jauh lebih kompleks daripada negara patrimonial yang dipahami sebagai perpanjangan dari penguasa rumah tangga. Di sisi lain istilah, birokrasi, bisa menyesatkan, karena Mughal Agung tidak bergantung pada birokrasi sipil tetapi pada elit militer yang terorganisir secara sistematis yang strukturnya akan dibahas kemudian. Elit ini dalam banyak hal melanjutkan tradisi militer feodalisme seperti yang dijelaskan sebelumnya, tetapi dengan perbedaan bahwa kekaisaran petugas adalah bagian dari hierarki layanan dan dapat dipindahkan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Birokrat, dalam pengertian biasa dari istilah itu adalah pegawai negeri yang bekerja untuk perwira kekaisaran yang bangga menggunakan pedang. Seperti semua kekuatan besar di Asia, kerajaan Mughal adalah agraris negara yang pada hakikatnya bergantung pada pendapatan tanah. Intensitas dari aturan pusat dalam keadaan seperti itu secara langsung bergantung pada penilaian yang akurat pendapatan ini dan transfer tunai ke pusat. Untuk ini mata uang stabil adalah prasyarat yang diperlukan. Dia telah memperkenalkan sebuah penilaian berdasarkan pengukuran akurat, zabt, lapangan, dia mengedarkan mata uang perak yang bagus, dan dia telah menyesuaikan pendapatan koleksi ke tingkat harga tahunan. Keputusan tahunan tentang permintaan pendapatan berdasarkan informasi harga ini sangat penting sehingga hanya penguasa sendiri bisa mencapainya. Akbar dihadapkan dengan keputusan tahunan ini, bahkan jika dia berada di medan perang yang jauh dan hampir tidak bisa mencurahkan banyak berpikir untuk itu. Dengan ekspansi kekaisaran menjadi hampir tidak mungkin memasukkan variasi regional dalam tingkat harga ke dalam pertimbangannya. Selain itu, area yang luas telah diberikan kepada pejabat militer dan administrator sebagai wilayah kekuasaan, jagir. Petugas ini harus memenuhi gaji mereka sendiri serta biaya untuk pasukan dan militer mereka pendirian dari pendapatan yang berasal dari perdikan ini. Kecuali mereka punya keluhan tentang ketidakmampuan wilayah mereka, para perwira ini tidak punya motif untuk menginformasikan pemerintah pusat tentang hasil aktual yang ditugaskan pendapatan. Akbar menyelesaikan semua masalah ini dengan satu reformasi mendasar sistem pendapatan. Pertama-tama dia membatalkan semua wilayah dan membayar gaji dan pengeluaran pegawai dari kas pusat. Dia kemudian mendapatkan semua tanah mengukur dan menginstruksikan pejabat pendapatan daerah untuk mengumpulkan semua data tentang tanaman, harga dan koleksi pendapatan untuk jangka waktu 10 tahun. Sesudah ini periode berakhir ia menetapkan permintaan rata-rata berdasarkan data yang dikumpulkan selama 1 dekade. Dengan cara ini dia memperhitungkan perbedaan regional dan juga bisa dilakukan tanpa keputusan tahunan yang agak sewenang-wenang tentang tarif pendapatan. Terlebih lagi, ketika sekarang memberikan tanah lagi, dia tahu persis nilai masing-masing wilayah. Dia juga mengadopsi sistem klasifikasi hierarkis, mansab, dari semua pejabat militer dan sipil. Klasifikasi ini diperhitungkan skala gaji, zat, maupun ukuran kontingen kavaleri, sawar, yang harus dijaga oleh perwira sesuai dengan pangkatnya. Ini sistem cukup fleksibel untuk mempertimbangkan berbagai kombinasi. Misalnya gaji tinggi, tetapi hanya kontingen kavaleri kecil, atau tidak ada sama sekali dalam kasus ini pejabat sipil di Istana Kekaisaran, dan itu juga memungkinkan penguasa untuk cocokkan promosi kejabatan yang lebih tinggi dengan ukuran tanah lapang. Sistem ini memberikan tingkat rasionalitas yang tinggi untuk praktik bergerak yang berlaku petugas sering dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencegah mereka mengakar sendiri di suatu tempat. Sistem bekerja untuk sebagian besar secara otomatis, penyesuaian terperinci dapat diserahkan kepada administrator di berbagai tingkatan dan Mughal Agung hanya akan ikut campur dalam kasus mayor pengangkatan dan mutasi. Keuntungan besar dari sistem, operasinya yang sebagian besar otomatis, terbukti menjadi kerugian paling berbahaya seiring berjalannya waktu. Aliran perak yang mengalir dari Amerika Tengah melalui Eropa ke India mengubah tingkat harga, dan penaklukan wilayah baru dan penyerapan elit mereka ke dalam sistem peringkat kekaisaran menyebabkan hal yang tidak semestinya. Perluasan sistem ini di bagian paling atas hierarki, materi sumber daya, bagaimanapun, tidak berkembang dengan cara yang sama. Namun demikian, Mughal melanjutkan sistem Akbar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada sebagian besar, beberapa koreksi sewenang-wenang dilakukan dari waktu ke waktu, seperti mengurangi ukuran kontingen militer yang akan dipertahankan oleh petugas untuk mengatasi inflasi.
Koreksi sewenang-wenang seperti itu akan baik mengarah pada melemahnya kekuatan militer atau erosi basis agraris atau keduanya. Namun, pada zaman Akbar, sistem itu bekerja dengan baik dan menunjukkan hasil terbaiknya. Perbendaharaannya diisi dengan pendapatan reguler pendapatan dan beban wajib pajak dapat ditoleransi. Kontribusi Akbar untuk konsolidasi moral kekaisaran juga mengagumkan, tetapi ada beberapa kritik juga. Dia menggabungkan kebijakan toleransi beragama dengan kultus penguasa yang ditujukan melembagakan karisma Mughal. Cita-citanya adalah penguasa yang adil yang dia temukan paralel dalam konsep Muslim tentang Mahdi dan juga dalam ide Hindu tentang raja legendaris, Rama. Mencerminkan doktrin kerajaan absolutisme di Barat, Akbar mencoba mencari legitimasi dengan rahmat ilahi. Tetapi tidak seperti raja-raja Hindu, dia tidak ingin hanya menjadi penegak keabadian hukum, dia ingin menjadi pemberi hukum dengan haknya sendiri. Gagasan Akbar dikritik oleh orang-orang Muslim sezamannya yang lebih ortodoks, sedangkan rakyat Hindunya bisa memahami gagasan ini jauh lebih baik. Kedaulatan ritual dari Raja India bergantung pada identifikasinya dengan dewa, yang sesuai dengan ide-ide Hindu tentang imanensi dan transendensi yang ilahi roh. Dualisme pemikiran Muslim yang menyandingkan kemahakuasaan Allah dengan penaklukan penuh, Islam, manusia di bawah kehendak ilahi tidak sesuai dengan pendekatan ini. Hanya mistisisme para sufi yang mirip, kepercayaan pada Tuhan, dini ilahi, Akbar yang baru. Pengumuman keyakinan baru ini dan penekanan Akbar pada salam Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang juga bisa dipahami sebagai kiasan untuk namanya, ditambah dengan dekrit di mana Akbar mencadangkan untuk dirinya sendiri keputusan akhir dalam masalah iman, semua terikat untuk memprovokasi perlawanan ortodoks. Lewat sini dia ingin membuat sintesis dari semua ide religius yang menarik baginya dan mencegah perselisihan sektarian sebagai wasit tertinggi. Dia terang-terangan menentang sarjana Islam ortodoks, ulama, yang dia kecam karena abad pertengahan mereka pandangan. Upaya Akbar yang berani untuk menciptakan agama baru yang toleran berakhir, tapi gagasan rahmat ilahi yang diberikan pada dinasti Mughal dan membentuk karismanya tetap hidup. Bahkan berabad-abad kemudian beberapa refleksi dari kemegahan karismatik Akbar masih menimbulkan lingkaran cahaya pada dirinya keturunan paling rendah hati. Tahun-tahun terakhir Akbar disakiti oleh pemberontakan putranya Salim kemudian Mughal Jahangir Agung. Fakta bahwa tidak ada garis yang jelas suksesi dan kerajaan Akbar sedemikian rupa sehingga pembagiannya akan terjadi sejumlah penistaan membuat putra-putranya berjuang untuk tahta bahkan sebelum penguasa meninggal. Paradoksnya, Darwinisme dinasti ini tidak mengecewakan sistem Mughal untuk menstabilkannya. Tidak ada yang berkuasa begitu saja sebagai akibat dari keberadaannya dalam garis suksesi. Perjuangan internecine karena tahta berakibat fatal bagi para pangeran, tetapi tidak bagi para pengikut mereka. Pemenang akan selalu tertarik untuk mendamaikan para pendukung yang kalah untuk menstabilkan pemerintahannya sendiri. Dengan cara ini transisi dari Akbar ke Jahangir berlangsung tanpa ada pencabutan elit kekaisaran. Tapi elemen baru ditambahkan ke sistem di bawah Jahangir. Cantik dan istri ambisius, Nur Jahan, berasal dari Persia, dan memperkenalkan budaya Persia dan rombongan Persia di Istana Mughal. Ayahnya menjadi menteri utama kekaisaran. Sejak zaman Babur, para Mughal Agung memiliki keistimewaan kedekatan dengan budaya Persia. Perannya di India bisa dibandingkan dengan budaya Perancis di Eropa pada waktu itu. Negara-negara Islam Deccan, yang bahkan berbagi denominasi Syiah dengan Persia, juga sangat dipengaruhi oleh budaya tersebut. Syah Persia, Shah Abbas, membuat penggunaan yang baik dari ini, menyanjung Jahangir dengan banyak pesan ramah. Dia menerimanya berpihak pada para Sultan Deccan, dan, berpikir di atas segala minatnya, berencana untuk merebut kembali Kandahar yang telah diperoleh Akbar dan diawetkan. Shah Abbas menunggu saat yang tepat, yaitu saat yang tepat putra Jahangir, Shah Jahan, memberontak melawan ayahnya seperti yang dilakukan Jahangir memberontak melawan Akbar. Shah Jahan bahkan adalah kepala tentara Mughal selama masa hidup ayahnya. Jahangir telah menganugerahkan nama kehormatan Shah Jahan, penguasa dunia, padanya setelah dia menaklukkan Kesultanan Ahmadnagar di Deccan. Karena merasa terhormat, dia segera berusaha menggulingkan ayahnya tetapi dikalahkan beberapa kali meskipun keunggulannya sebagai pejuang.
Shah Jahan terpaksa bergantung pada dukungan Sultan Golkonda dan Shah Abbas. Kepada siapa dia menyerahkan Kandahar, mungkin untuk memiliki kebebasan dalam perjuangannya untuk tahta Mughal. Ketika Shah Jahan naik tahta pada tahun 1627, India sekali lagi diperintah oleh Mughal yang benar-benar hebat yang cocok dengan Babur dan Akbar, keberanian militer dan visi budaya. Dia adalah pembangun terbesar kekaisaran dalam setiap arti kata. Dia memperluas kekuasaan Mughal memerintah di selatan dan dia mensponsori beberapa bangunan terindah periode Mughal, Benteng Merah, Delhi, dan, di Agra, Taj Mahal, makam istrinya Mumtaz. Gaya Shah Jahan adalah perpaduan yang indah budaya Persia dan India, seperti arsitektur Kekaisaran Gupta di abad pertengahan, itu menetapkan standar untuk semua pangeran India di periode selanjutnya. Tapi Shah Jahan tidak puas dengan mengatur gaya untuk India, dia juga ingin impian Mughal lama menjadi kenyataan, pemulihan Samarkand. Sebuah diplomat yang pandai sekaligus pejuang yang hebat, ia mampu menghilangkan Persia sekali lagi dari Kandahar dan mempertahankan mereka sebagai sekutunya yang menutupi sayapnya ketika dia memulai kampanye besar Barat Laut melawan Uzbeks, musuh bersama mereka. Putra Shah Jahan. Pangeran Aurangzeb menaklukkan kota Balkh yang jauh selama kampanye ini, tapi kemudian terpaksa mundur dan mendapati dirinya tidak dapat merebut kembali Kandahar dari Persia, yang telah merampasnya. Sementara itu ketika mereka melihat bahwa Mughal tidak berhasil dalam usaha besar mereka. Kandahar hilang selamanya dan Samarkand tidak ditemukan. Ini tetap menjadi pelajaran bagus bagi Aurangzeb, yang mengalihkan perhatiannya selatan dan melepaskan semua ambisi sia-sia untuk pergi ke utara begitu dia naik tahta. Menurut presiden yang mapan, dia memberontak melawan ayahnya. Dia memenjarakannya dan mulai memberikan orientasi baru pada kebijakan penaklukan.